Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Sono Budoyo. Kali ini saya Hari Rifki menyapa sahabat Sono Budoyo di live Instagram @sonobudoyo. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ini kita masih merayakan momen Hari Kartini di tanggal 21 April 2021 dan tepat hari ini kita akan ngobrol seputar bagaimana sih ada sebuah identitas perempuan ini di dalam produk budaya khususnya wayang. Dan kali ini di live Instagram Sono Budoyo saya juga tidak sendirian, saya sudah mengajak teman saya, ada Mbak Tita Banu Arum Mumpuni. Selamat pagi Mbak Tita. Halo, selamat pagi teman-teman Sona Budoyo. Senang banget bisa datang ke acara live bareng teman-teman sekalian dan juga Mas Haria tentunya Asik. merayakan bersama Hari Kartini. Betul banget. Jadi memang kita merayakan Hari Kartini itu dengan berbagai macam cara ya Kak ya. Macam-macam banget Macam-macam. tuh. Ada yang anak-anak karnaval, Oh iya. ada yang kemarin bahkan kuliah ada yang diwajibkan pakai kebaya gitu. Oh masa sih? Ada. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi kan Itu sempat viral sih. tapi biasanya itu kalau kita dulu waktu SMA, waktu sekolah itu kan kalau Hari Kartini kita tuh disuruh pakai bawa kebaya kan. Kalau Enggak sih, cowok kalau ini ya. cewek. Oh. Kalau cowok nggak kebayaan, tapi pakai baju adat gitu ya. Tapi kan kalau corona kayak gini ternyata kemarin ada ya. Ada sempat viral kemarin di Twitter, mereka pakai ini sih, tetap pakai baju kebaya gitu. Enggak sih. Oke, ini kita akan ngobrol seputar identitas perempuan di mana Kak Tita ini punya pengalaman dan punya konsentrasi terhadap pelestarian budaya khususnya pada wayang ya. Iya. Khususnya kemarin di apa ya, di tahun 2018 ya Kak ya. Iya, 19. Di tahun 2019 ini Kak Tita ini kemarin mempopulerkan bahkan mempersembahkan sebuah karya pertunjukan yang bernama Wayang Sotil. Nah, kita akan nanya nih, Wayang Sotil itu apa sih Kak Tita sebenarnya? Kalau kita melihat dalam kamus Bausastra Basa Jawa, sotil bukan sotil atau sotil gitu ya. Sebenarnya nulisnya SOTHIL. Berarti kalau TH itu rodo medok gitu ya. Sotil gitu. Sotil itu merujuk pada alat-alat masak di dapur yang terbuat dari bambu, kayu dan alam gitu. Nah, Dari alam, bukan dari aluminium. Sekarang kan banyak ya. Sekarang pakai aluminium ya kan. Di rumah gimana? Campuran sih Kak ya. Karena ada simbok sih. Oh iya. Sotil itu sih alat-alat di dapuran yang dibuat dari kayu, macam-macam. Ada siwur, terus juga ada pokoknya alat-alat yang berhubungan dengan perempuan untuk memasak. Oke, karena biasanya apa ya, perempuan itu identik dengan dapur. Iya. Nah, dan dapur tuh alat-alat dapurnya adalah ya jenis-jenis sotil itu tadi. Iya, temen-temen kita lah sehari-hari. ya Anak-anak kan? kosan sih sebenarnya. Karena sebenarnya itu kayak kalau zaman sekarang tidak hanya perempuan aja ya Iya. yang deket itu, tapi juga laki-laki ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa perantauan itu tuh harus dekat dengan dapuran nih. Iya, sebenarnya kodrat perempuan ya. Kita berbicara tentang kodrat dan sebenarnya konsep konsep kodrat perempuan yang perempuan dipandang sebagai seseorang yang cuman bisa masak mana. Itu konsep yang salah kaprah di tengah-tengah masyarakat menurut aku. Sebenarnya kodrat itu adalah sesuatu yang memang dititahkan oleh Gusti kan. Ya. Sehingga itu kodrat itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Contohnya tidak bisa diubah. Kemudian juga dia menjadi sesuatu yang membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kodrat perempuan dan kodrat laki-laki it's different. Oke. Jadi kalau perempuan menurut aku dan kita pernah ikut semacam kelas-kelas gitu, kita gitu. membahas tentang gender, identitas perempuan, kodrat perempuan. Perempuan tuh punya 4 hal yang beda yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Wih, spesial makanya ya. Perempuan itu bisa menstruasi, Oke. laki-laki bisa Oke, tidak bisa. nggak bisa. Kemudian perempuan bisa hamil, betul? Perempuan bisa menyusui, perempuan bisa melahirkan. Iya. Itu adalah hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, di mana itu cuman bisa kaum kami lakukan dan laki-laki tidak. Iya. Itu adalah kodrat. Tapi kalau sekarang orang bilang kodratnya perempuan tuh ya di dapur. Ya cuman
kasur, urusan-urusan yang sebenarnya itu adalah konstruksi sosial, bukan apa ya, bukan kodrat di situ. Kalau konstruksi sosial itu adalah suatu budaya, culture yang memang itu di apa ya, dibentuk oleh masyarakat dan pasti bisa dinegosiasi. Pasti bisa dinegosiasi. Jadi kalau kita bilang tadi sekarang cowok-cowok tuh juga harus bisa masak, sekarang bagi anak perantauan, ya of course Itu iya kan. jadi suatu hal yang wajar juga. Jadi bukan suatu masalah besar sebenarnya ya. Iya. Siapapun itu, mau cowok ataupun cewek gitu ya, perempuan laki-laki sama aja bisa masak gitu iya, ya. sama aja harus. Dan dari situ ya, maksudnya dari latar belakang kodrat itu, kodrat perempuan yang sangat spesial dan punya Iya. 4 hal tadi, itukah yang menjadi alasan kenapa Tita ini ngangkat wayang sotil ini atau gimana? Iya sih. Jadi kalau kita melihat pertunjukan wayang, aku tidak bilang itu semua ya, tapi dalang seorang yang memainkan pertunjukan wayang kulit itu didominasi oleh laki-laki. Oh iya, Ya benar kan? ya. Saya kalau denger radio banyak sekali di Yogyakarta, kemudian ada contohnya juga Ista Kalista itu sering Radio mana itu kayaknya? di Jogja ya. Iya, Itu juga ada Kiseno ya, betul, almarhum Kiseno. almarhum Kiseno Nugroho. Kemudian kita juga, dan tahun kemarin kita kehilangan banyak sekali dalang ya. Ki Empes Iya. sudah nggak ada. Iya, betul. Ya kan banyak sekali dalang-dalang kakung yang memang sudah situ akhirnya. Ya, dan rata-rata kakung tuh. Iya, dan rata-rata perempuan. Rata-rata laki-laki. Nah, tahun 2012 atau bukan 2000, di bawah 2010 waktu saya masih kelas 4 SD. 2000 pas SD ya. Lupa ya. Lupa ya. Pokoknya aku kelas 4 SD itu. Iya, terus. Di situ di Semarang ada pagelaran 5 dalang wanita strata usia. Oh, oke. 5 dalang perempuan itu diambil dari 5 strata usia itu, ada yang muda, ada yang kecil. Saya waktu itu paling kecil, kemudian ada yang SMA, ada yang dosen, ada yang bahkan paling tua kalau saya tidak salah sudah sekitar usia 80. Sudah sepuh gitu. Sampun sepuh. Itu pun merayakan Hari Kartini kalau tidak salah waktu itu. Kemudian seluruh niyogo, teman-teman kalau tahu niyogo itu adalah orang yang main instrumennya di belakang, gamelannya. Kemudian mulai dari kameramen dan seluruh wartawan yang diundang itu seluruhnya perempuan. Dan kita memecahkan rekor muri waktu itu. Wow, luar biasa. Itu adalah awal dimana jadi aku belajar wayang kulit dulu. Belajar wayang kulit dulu. Wayang kulit dulu. Dari SD udah belajar wayang kulit dan Udah. dan itu yang membuat dirimu ingin menjadi seorang dalang waktu itu. Iya, jadi waktu itu adalah kebetulan ibuku bekerja di Tourist Information Center di Magelang. Kemudian banyak sekali aku sering diajak untuk nonton pertunjukan mulai dari tari, soreng, macam-macam berbagai macam budaya sampai pada akhirnya ya namanya perempuan suka boneka gitu ya. Iya. Ada nggak sih budaya yang kayak aku bisa main berbagai macam karakter di situ, karena nggak bisa nari, nggak bisa apa-apa. Ya udah akhirnya belajar dari situ. Aku punya guru yang sudah sepuh waktu itu memang, dan kemudian guru itu ada di daerah di Yogyakarta, di Sleman kalau nggak salah, dan rumahku dulu di Magelang, Mas Arya. Di situ betapa di sini saya ingin menunjukkan bahwa perempuan kalau udah punya tekad, dia gigih. Ya nggak? Giginya kuat ya? Giginya kuat. Terus konsisten dengan apa yang ingin mereka raih. Kalau dari pengalaman aku sendiri, dulu rumah di Magelang, kita latihan di Klaten, perjalanan kita 1,5 jam, dan hampir setiap hari saya datang cuma buat latihan wayang. Mana ada anak zaman segitu udah mainan wayang. Anak zaman, kita udah, aku nih generasi milenial ya nggak sih, yang kayak kita main udah mungkin sih, boneka, TV, iya kan, sosial media, iya kan? gitu-gitu, yang ya kita udah di zaman yang produk-produk digital. Akhirnya latihan dan ada sesuatu yang mengganjal waktu itu. Ganjalnya apa nih waktu itu?
latihan makin selalu jauh, ya bukan selalu jauh, tapi latihan jauh. Setiap hari itu butuh akomodasi yang berat, betul. Kemudian ketika ada satu pertunjukan dan saya pun harus bayar pelatihnya, kemudian sewa wayang dan macam-macam segala hal saya membutuhkan uang. Padahal masyarakat yang nanggep wayang sing apa ya? Yang tertarik dengan wayang. Yang misalnya ada hajatan, dia manggil kita untuk main ke sini. Mereka tidak melihat apresiasi pertunjukan itu sebagai sesuatu yang mahal. Oke. Itu yang menjadi ganjalanmu waktu itu. Ganjel dong, kayak ya effort output dan input nggak sama. Betul. Usaha untuk belajar wayang, latihan yang penuh dengan Finansial juga. penuh dengan resiko dan ya usaha yang keras lah. Tapi ternyata waktu itu kamu merasa kok masyarakat ini kurang kurang menghargai gitu, mungkin bisa dibilang. Iya, dan juga mungkin dinilai yaudah tanggapan seikhlasnya gitu. Mudah nggak? Mudah. Sehingga akhirnya waktu itu berhentilah main wayang. Ya udahlah, aku yang penting bisa main gerakin wayang tuh kayak gini, punya pengalaman untuk bikin pertunjukan wayang tuh kayak gini. Seorang dalang itu harus bisa ngafalin naskah, harus hafal tokoh, kemudian kita harus gerakin wayang. Gerakin wayang itu bukan hal yang mudah. Seorang dalang itu juga olah rasa, segala sesuatu. Dia harus mulai dari bagaimana dia merepresentasikan satu tokoh itu harus satu tokoh dan tokoh lain harus berbeda. Kemudian yang penting aku pernah punya pengalaman itu. Kemudian SMP, SMA aku sibuk dengan sekolah. Kemudian setelah SMA masuk kuliah. Aku kuliah komunikasi. Kuliah komunikasi nih, sebenarnya nggak ada wayang-wayangnya juga ya? Nggak ada wayang-wayangnya juga ya. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya jadi komunikasiku dulu itu ada komunikasi bisnis. Oke. Dulu lagi rame banget tuh Backcraft, gencar-gencarnya ayo dong bikin ekonomi kreatif gitu kan. Aku pikir di sini pertunjukan juga sebuah hal yang bisa jadi cuan. Oke, ada sisi ekonomi dari proses kreatif lah. Kamu lihat seperti itu ya. Oke, terus ceritanya gimana? Terus waktu itu muncullah pemikiran, kan aku move ke Semarang waktu itu, kemudian ada pikiran pengen nih bikin pertunjukan wayang lagi. Tapi masalahnya di Semarang itu untuk belajar wayang cuman ada di 2 tempat, di TBRS Taman Budaya Raden Saleh dan juga Sobokarti. Oke. Karena jadwalnya namanya kuliah sibuk macem-macem, susah juga untuk matching jadwal gitu ya. Akhirnya aku bikin suatu inovasi. Sebuah inovasi yang kamu temukan di 2019? Bukan. Oh, bukan. Bukan, aku masuk kuliah 2015. Oke. Berarti di tahun itu. Di tahun 2015. Tahun 2015 aku bikin wayang sotil. Wayang sotil. Kenapa alat-alat dapur? Kenapa nih alat-alat dapur? Selain itu merepresentasikan perempuan, tadi di depan aku sudah bilang kalau itu berhubungan bersinggungan langsung dengan perempuan setiap hari. Tapi itu adalah ada benda yang mudah sekali ditemukan. Dan membuat sebuah pertunjukan itu menurutku aku akan terhambat ketika aku punya sumber daya. Aku bisa main wayang, aku bisa bikin naskah, aku bisa membedakan suara karakter 1 dan karakter 2. Tapi eman ketika hanya ganjalannya nggak ada wayangnya. Oh iya, eman banget. Eman kan? Jadi berarti itu memang suatu fase kita berbenturan terhadap keterbatasan mungkin. Keterbatasan. Tapi akhirnya kita mencari solusi. Akhirnya muncullah sebuah inovasi. Iya. Wayang sotil itulah akhirnya muncul. Iya, 2015. Wayang sotil awalnya wayang sotil ini aku ada centong. Mas Hari tahu centong? Buat ngambil nasi kan? Ngambil nasi. Kayak sendok pipih tapi ya. Kalau sendok kan agak cekung kan itu. Tapi kalau centong tuh agak pipih. Dari kayu. Dan di situ aku punya banyak temen dari desain komunikasi visual. Waktu itu kan ada something yang akhirnya aku bisa ketemu sama teman-teman di lintas jurusan gitu. Moh, Yoga, si Wahyu, kita punya 3 cowok-cowok ini. Ya, Moh, Yoga, Wahyu ya. Yang namanya itu ya. Betapa relationship itu networking, hubungan itu sangat menguntungkan. Ya kan? Jadi
kalau perempuan tuh cuman di belakang aja ya. Iya. Ya kita nggak bisa mewujudkan, menciptakan sebuah relasi. Relasi itu harus kita berani di depan untuk Mas Arya, aku titah nih, aku bisa ini, kamu bisa ini nggak? Itu namanya muncul relasi, negosiasi, lobbying nanti. Asik. Nah, waktu itu aku pengen bikin kayak gini. Si Yoga ini jago gambar. Si Wahyu ini jago ini apa namanya, Krianya. Iya. Kalau si Muh ini jago apa ya, memvisual, ini harusnya gini, harusnya gini. Ada saran-saran, dia punya saran-saran gitu. Kita kolaborasi, aku punya wayang. Tolong di sotil ini yang warnanya putih ini akan aku jadikan tokoh dengan nama Nontata. Tokoh ini nanti orangnya Chinese, makanya aku cari sotil yang warnanya putih. Macem-macem. Kalau kita lihat di toko Progo, itu macem-macem jenis sotil. Jenis kayunya macam-macam, mulai dari yang kayu ala biasa doang sampai kayu yang jenis gelugu macam-macam banyak. Dan itu akhirnya menjadi dasar karakter. Wayang. Ya. Centong nasi Padang. Kalau teman-teman beli nasi Padang, ini jam segini bahas nasi Padang ya. beda. Tapi ada pengaruhnya ya, ada. Nasi Padang gimana? Nasi Padang. Jadi kalau teman-teman kita lihat nasi Padang. Panggilannya udah jangan-jangan. Oh, bukan. Jadi nasi Padang itu kalau kita lihat kan, kalau kita makan itu selalu bentuknya agak setengah lingkaran gitu kan. Iya, betul. Jadi bentuk centongnya itu juga yang batok kelapa. Kemudian gagangnya apa ya nyebutnya ya? Pegangannya itu kan meliuk-liuk biasanya. Ya kan pendek dan meliuk-liuk. Nggak lurus. Ya kalau lurus nanti jadinya siwur, alat buat ngambil air. Beda lagi. Ya kan? Kemudian centong nasi Padang itu aku ubah sedemikian rupa. Ubahnya tuh hanya sedikit, tetap bentuknya centong nasi Padang itu. Akhirnya itu menjadi satu tokoh sentral. Tokoh sentral itu adalah tokoh yang namanya Mbah Suci. Akhirnya menjadi tokoh yang mbah karena bulatnya itu aku imajinasikan itu sebagai sanggul. Kemudian tubuh yang meliuk-liuk itu bisa menjadi tubuh mbah yang sudah bungkuk. Udah sepuh. Gitu. Teman-teman bisa lihat ilustrasinya ada di Instagram Wayang Sotil. Oke, bisa dicek ya. Instagramnya di Wayang Sotil. Jadi sebenarnya cara menentukan karakter itu juga tergantung dengan aku pilih ini dulu sih. Kira-kira ada sotil macam apa yang akhirnya itu unik dan bisa menjadi sesuatu yang nanti karakternya beda. Kalian pernah lihat nggak sih yang kotak itu buat mecah-mecah daging? Ada ya. Itu aku bikin akhirnya itu menjadi tokoh anak pang. Jadi rambutnya gini-gini. Nah gitu. Nah, kalau kita mengenal wayang, itu kan ada wayang kulit, wayang golek, wayang ngong, wayang suket, wayang beber, wayang kancil, potehi, bahkan kemarin wayang Cina Jawa di Seno Budoyo 1 ya itu. Ada sempet aku kesana juga melihat bahwa ternyata wayang itu berkembang macam-macam. Banyak sekali jenis wayang kontemporer saat ini. Termasuk wayang sotil akhirnya menjadi wayang kontemporer. Nah, wayang kontemporer ini berarti sudah beda dengan pakem. Nah, menarik nih. Ya kan? Pakemnya nonton wayang itu dari kata bayang-bayang. Ya kan? Yang menjadi tontonan lan tuntunan. Maka pertunjukan wayang ini tidak sekedar tontonan, tetapi ada tuntunan. Artinya ada sebuah makna, ilmu dan juga sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Jadi nggak cuma nonton terus terhibur gitu aja, enggak ya? Tidak hanya sekedar nilai estetisnya, nilai keindahannya, tapi ada kepentingan di situ. Nah, kemudian kalau kita sudah, saya nggak akan membicarakan tentang wayang kulit ya, kita pelik nanti karena memang sekompleks itu wayang kulit. Karena aku pun sudah membuat wayang sotil yang beda sekali bentuknya dengan wayang-wayang kulit, akhirnya dulu juga sempat ini sih
memunculkan banyak sekali komentar-komentar, "Tak kamu bikin wayang masa Ada namanya?" komennya? Iya ada. Biasalah. Biasalah. Gimana? Komentar soal waktu awal-awal kamu wayang sutil tuh gimana? Komentar orang-orang banyak yang negatif dan lebih banyak yang positif, Banyak gitu positif, kan. betul. Banyak tapi negatifnya kayak bikin wayang ya udah, kamu nggak menghargai tuh, masa tokoh Antaséna kamu sebutkan, kamu representasikan dalam sotil yang seperti ini, kamu nggak menghargai budaya. Kamu nggak takut kena karma? Pak ada yang bilang gitu, bawa karma coy, gila nggak? Akhirnya aku menjelaskan banyak sekali. Orang-orang harus paham dulu dengan konsep kontemporer, ya kan? Sekarang para petani bikinnya apa? Wayang Dewi Sri, wayang apa? Dari damen gitu loh, betul? Kok ya banget. Bahasa Indonesia nih. Ya pokoknya wayang Padi, suket. wayang suket. Iya suket dari padi kering itu mereka buat menjadi sebuah wayang. Jerami gitu. Tidak ada salahnya kan. Kemudian dan di sini kita menghadirkan wayang sotil itu sudah beda dengan tidak ada tokoh Pandawa 5, tidak ada tokoh Punokawan, tidak ada tokoh-tokoh yang sentral biasanya siapa dalam wayang kulit. Tetapi di sini lagi-lagi balik ke konsep identitas perempuan. Sudah wayangnya dari alat-alat dapur, kemudian dalangnya juga perempuan, Tita sendiri. Kemudian juga mulai dari ceritanya. Nah, ceritanya nih, waktu yang kamu tampilkan tuh menceritakan apa nih? Jadi kalau di wayang sotil itu sebenarnya wayang yang hadir dengan alur atau scene ya kalau dalam sinematografi gitu ya. Ada satu scene yang di situ sebenarnya adalah orang-orang ini berada dalam satu forum yang mereka itu lagi, kita bayangkan masih ada tradisi di desa-desa itu untuk siapa yang punya hajatan, tetangga-tetangga ngumpul buat masak-masak. Oke, itu adalah cerita yang kamu angkat waktu itu? Oh bukan. Ini adalah konsep wayang sotil. Sampai kapanpun wayang sotil itu akan seperti itu gitu maksudnya. Pakemnya wayang sotil gitu ya. Jadi orang perempuan itu gibah gosip, ya kan? Gibah gosip. Ibu-ibu ini ya, ibu-ibu PKK gitu. Iya makanya seru kan. Jadi isu-isu yang kami angkat dalam wayang sotil itu adalah isu-isu terkini. Isu-isu terkini. Iya. Kalau kita sekarang nonton wayang kulit itu lakonnya apa? Biasanya Sri Kandi Ecer mana atau Semar Bangun Kayangan. Banyak lah ya. Tapi kalau wayang sotil hadir dengan isu-isu yang lagi viral. Nah, setelah itu kemudian ada di situ tokoh Yusri. Yusri itu tokoh yang bawel banget, julid banget orangnya. Ya kan? Sri itu simbol apa? Banyak orang Jawa bernama Sri, ya kan? Kemudian Sri itu juga bisa nama laki-laki, bisa nama-nama perempuan gitu. Sri Mulyono, Sri Mulyani. Iya. Ya, cowoknya beda sendiri tuh. Iya. Ada tokoh Sri. Ada tokoh Sri, terus nama-namanya adalah orang-orang yang common, nama-nama orang Jawa. Kayak gitu. Dan pasti itu adalah folklore, cerita yang dekat dengan rakyat kayak gitu. Akhirnya tibalah di tahun 2019. Debutnya wayang sotil itu 2016 sepertinya. Aku create 2015, prosesnya cukup lama. 2016 itu kita manggung sepanggung sama Mary Riana sama Raditya Dika waktu itu. Gila. Ada Mary Riana, Raditya Dika, iya. Kamu bawain wayang. Wayang sotil waktu itu. Cuman debutnya ini kita berada dalam forum seminar internasional di forum yang bener-bener luas banget. Gede ruangannya luas, penontonnya banyak, sehingga wayang sotil ini dia tampak sangat kecil dibandingkan dengan di forum yang sangat luas itu. Oke, apalagi itu waktu debut ya. Iya, dan
Tapi tidak apa-apa, menurutku sebuah itu, aku tidak mengatakan itu sebuah kegagalan, tapi adalah satu hal yang oke, mungkin ini akan menjadi satu yang kalau aku mengembangkan ini nggak boleh nih wayang sutil pentas untuk forum yang besar. Karena sekarang teman-teman kalau lihat logikanya ya, lihat sendok nih dari jauh, percuma dong aku bikin karakter yang gambar tak lukis sedemikian rupa kami melukis nggak kelihatan dari jauh, ya kan? Maka konsep wayang sutil akhirnya aku gunakan untuk sebuah pertunjukan yang itu hanya dihadiri 100 orang. Spesial ya. Spesial. Dan kalau wayang kulit itu kan kita melihat wayang ada kelir putih untuk menimbulkan bayang-bayangnya. Kemudian wayang beber yang diginiin apa sih namanya, dijemberkan gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya, dijembrengkan kali ya, iya nggak sih, dilebarkan, digelar gitu kan, berhubungan dengan apa, kain. Tapi kalau wayang sutil enggak, jadi konsepnya kita pakai janur kita desain lengkung gitu, dan itu wayangnya ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau orang akan menikmati estetikanya ya dari dekat. Makanya kamu waktu itu juga 100 orang terbatas untuk ya efektivitas ada agar orang bisa nonton bagus juga gitu ya, menikmati visualnya juga. Iya benar. Kayak gitu. Kemudian kita punya pentas-pentas lain, dan dengan pentas-pentas itu aku menggait banyak sekali teman-teman perempuan di situ. Mulai dari adik-adik tingkatku di kuliah dulu, kemudian aku sempat open recruitment volunteer. Iya, di Semarang. Banyak sekali, dan aku memang mencari perempuan yang bisa main instrumen. Kalau kita lihat instrumennya wayang-wayang lain kan mungkin pakai gamelan gitu, tapi kalau wayang sutil kita pakainya ini Mas Arya. Apa? Bambu, kemudian angklung, bambu, seruling, hal-hal yang masih berhubungan dengan perkayuan. Gitu. Akhirnya ya. Tapi yang main cewek juga nih, perempuan juga? Perempuan, tapi memang dinamika ya. Susah sekali untuk mencari orang yang komitmen, kecuali dia emang orientasinya cuan. Sedangkan kalau kita mempertahankan suatu budaya, susah kalau kita ngomongin cuan, ya kan? Budaya itu suatu panggilan jiwa memang. Mencintai budaya itu ya panggilan jiwa. Ibaratnya kan kita mengenal diri sendiri juga ya? Iya. Mas Arya kalau denger ini, gamelan gitu, rasanya kalau kita sudah menikmati tuh rasa ayem, adem, terus muncul rasa-rasa memiliki dan bangga, sehingga tidak jarang dengar suara gamelan atau orang nyinden yang bagus, itu bikin kita ternyuh. Tapi kalau orang yang cuma ini budaya Jawa ya udah tepuk tangan. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan. Jadi ibaratnya memposisikan kita tidak hanya sebagai penonton, tapi ada rasa bagian dari budaya itu ya, memiliki budaya. Self belonging ada di situ. Sehingga untuk cari orang yang benar-benar mereka in untuk yuk join wayang sutil, kita create banget, kita latihan, kita komit untuk ini itu susah. Sampai sekarang pun itu masih jadi kendala gitu. Akhirnya mau nggak mau memang segala sesuatu perempuan itu harus independen. Setuju ya. Independen karena kalau aku hanya mengandalkan ya susah untuk teman-teman, apalagi jarak sekarang kita juga kayak gini situasinya. Lagi pandemi ya. Pandemi itu kalau kita mengandalkan ya kita mengandalkan satu sama lain, nggak jalan pertunjukan. Tapi ya gimana caranya kita menggunakan wayang sutil ini untuk apa sih sendiri, dalam artian kayak kemarin sempat wayang sutil aku bawa ke Korea Selatan. Tahun 2019. Sebelum Covid lah ya. Belum Covid. Jadi wayang sutil ini udah terbang sampai Korea Selatan nih. Terbang Korea 2 kali malah. 2 kali. Dalang juga di sana. Ngedalang juga. Iya. Iya, jadi setelah tadi debutnya ya 2016, kemudian 2018 aku bawa ke KBRI Korea Selatan. Di sana itu aku ngajarin para anak-anak Korea Selatan, teenager, orang-orang yang masih anak-anak kayak SMP, SMA, anak kuliahan. Mereka WNA loh, tapi mereka belajar gamelan, mereka hype-nya tinggi untuk mempelajari budaya kita.
gitu. Kemudian Tita ke sana buat nampilin wayang sotil. Nih loh, kalian mengapresiasi kalian udah pernah belajar kayak gini, dan gamelan itu fungsinya untuk wayang. Tapi wayang itu juga ada yang kontemporer. Waktu itu Tita dipanggil. I see. 2018. Kemudian wayang sotil lumayan tuh, kita diliput media yang gitu-gitu, publikasinya. Disambut baik lah sama publik Iya. Korea Selatan waktu itu. Iya. Tapi cerita yang waktu di Korea Selatan drama Korea juga jangan? Waduh. Enggak Soundtracknya ya? jadi kayak sedih banget nanti Sedih banget. lagu drama Korea ya. Enggak ya? Enggak. Jadi tetap Tapi musiknya gimana waktu di sana? musiknya aku record. Jadi Oh, dari record. Indonesia aku udah record itu, kemudian tinggal play dan ya macam-macam. Cukup rumit juga waktu itu. Kemudian aku balik ke Indonesia, Balik ke tahun 2019, kita kebertepatan dengan pemilu, betul? Pemilu ya? Iya, Pilpres. Pilpres Pilpres benar. 2019. Pilpres, kemudian disitulah tempat aku itu harus nulis skripsi. Oke. Saking banyaknya aktivitas dan ya udah ke Korea gitu-gitu, mau nulis apa ya skripsinya, tiba-tiba harus mikir ini, apalagi komunikasi corporate dulu, komunikasi bisnis. Waduh Bu, saya tuh nggak punya bisnis gini-gini, susah banget, nggak punya internship gitu. Tapi pertunjukanmu itu kan bisa jadi Bisnis. Oke. Akhirnya membuat sebuah penelitian. Kalau skripsi kan kita harus terjun ke ini ya, tapi waktu itu Akademik banget lah. aku cukup menyimpang dari akademik yang mintanya mereka penelitian, tapi yang aku buat adalah penciptaan, Penciptaan karya cipta. Karya cipta. Akhirnya aku menuliskan, disitulah akhirnya proses wayang sotil itu dituliskan dalam bentuk akademis. Jadi kayak selama ini ya udah Tita cuma bisa cerita-cerita gini, tapi akhirnya aku tuliskan mulai dari aku pemilihan bambu, pemilihan sotil, bagaimana aku menggambarkan, terus bagaimana mengolah tim untuk supaya aku minta nih 30 karakter tuh orangnya bakal kayak gini. Semuanya diceritakan dan outputnya adalah sebuah pertunjukan. Alat dedapuran bukan cuman di belakang ya, tapi bisa menjadi senjata perempuan untuk membuat sebuah pertunjukan dan mengesankan gitu. Akhirnya kita menggunakan isu, karena tadi balik lagi ke konsep ini ya, konsepnya identitasnya wayang sotil ini harus isu-isu terkini. Maka waktu itu April itu akan ada pemilu. Pilpres, kemudian satu minggu sebelum Pilpres waktu itu aku bikin temanya memang sudah dari Januari aku bikin, tapi karena aku pasin timelinenya, aku pasin untuk ini menuju Pilpres tadi. Temanya tentang ayo dong jangan golput. Oke, jadi ibaratnya memang medianya adalah wayang sotil, tapi untuk soal cerita kamu mencari ya isu-isu terkini lah ya. Iya. Waktu itu rame banget. 2 tahun lalu tuh. Kan April nih. Oh iya. 2 tahun lalu tuh. Iya. Itu terus. Jangan golput waktu itu. Jangan golput. Apalagi waktu itu sempat trending di Twitter, kalau apalagi Tirto sempat bikin, Tirto ID itu sempat bikin ini tingkat golput di Indonesia itu naik sekian persen. Banyak banget anak-anak golput sekarang. Terus yaudah akhirnya dengan itu karena awalnya memang aku itu hanya menghadirkan gimana tuh? 20 dosen termasuk 20 dosen? Iya, 20 dosen dan banyak banget tuh. Semua aku undang karena itu aku pinjem sampai pertunjukannya aku pinjem Taman Budaya Raden Saleh Di Semarang ya? Di Semarang. Kemudian itu panggung untuk biasanya wayang wong gitu kan, aku pakai, aku rombak jadi kayak ya wayang sotil kayak gini, teatrikal banget, hitam. Dan di situ tidak hanya pertunjukan Tita membelakangi penonton untuk main wayang, enggak, tapi sebenarnya konsep wayang sotil ini aku juga punya kemampuan untuk baca puisi, kemudian monolog, teater. Akhirnya aku juga membuat naskah yang ada kalanya aku menjadi seorang dalang, tapi ada kalanya aku menjadi part tokoh di situ. Oke, jadi ada semacam proses penggabungan juga. Iya. Ada keterlibatan kamu sebagai dalang waktu itu. Iya. Ya, kamu tidak hanya memainkan wayang sotilnya aja, tapi kamu jadi ada peran lah di situ. Ada peran di situ. Ada menjadi tokoh di situ. Sebagai apa? Maksudnya nama tokohnya kan dia ada Yusri. Gini, jadi dulu itu
kita aku membawakan membuat naskah yang cukup lama tentang Hasta Brata. Hasta Brata itu tuh konsep kepemimpinan dalam Jawa kan. Iya, betul. Hasta Brata itu pemimpin dalam Jawa itu ya harus bisa seperti angin yang kita menembus kemana-mana, harus mengalir, bisa menyelami adem bersama masyarakat dan lain-lain. Itu kan berhubungan dengan isu-isu apa akan ada ya ini pilpres pemilihan pemimpin waktu itu. Iya. Nah, akhirnya aku bungkus itu dengan cerita-cerita Yunani. Akhirnya waktu itu aku menjadi seorang siapa waktu itu namanya. Aku menjadi seorang tokoh Yunani di situ yang ceritanya tuh ada part di depan tentang pemerintahan di Yunani seperti ini. Jadi Aristoteles mungkin ya? Miller. Bukan Miller, Grundig. Bukan ya? Bukan ya? Bukan, jadi ini teman-temannya Tita harusnya ketawa sih yang nonton ini, karena kemarin kita sempat share acara kita ini banyak sekali sih yang pengen nonton ya. Ya. Kamu pokoknya menjadi seorang tokoh Yunani yang ya tahu lah ya, Yunani itu ibaratnya kayak suatu peradaban yang dulu ada filosofi lah, pemerintahan dan proses demokrasi mencari pemimpin ada lah di situ kan. Dan akhirnya itu menjadi sebuah konsep cerita tersendiri. Hebatnya waktu itu tuh aku hanya mengundang 20 dosenku dan rektor waktu itu, kemudian dari dinas Pandi dan juga dinas pendidikan gitu. Mereka datang, banyak sekali datang. Dinas Kebudayaan Semarang. Ya. Kemudian yang ini lagi, karena waktu itu aku ada butuh tim, aku nggak bisa kerja sendiri, ya kan? Yeah. Perempuan itu walaupun mandiri, tapi ketika kita punya sesuatu yang besar dan kita punya kemampuan untuk mengajak teman-teman yang lain gitu kan. Lebih kepada kolaborasi ya. Melakukan kolaborasi. Perempuan tuh kreatif ya kalau bisa dipikir ya. Bisa punya kemampuan buat kreatif kayak gitu. Akhirnya yang datang, Mas Arya tahu berapa? Berapa Kak? Itu di buku tamu tuh ya, hampir 400 sekian. Gila. Orang. Taman Raden Saleh Semarang ya. Padahal targetnya adalah 100. Iya, 100 saja udah cukup karena sebenarnya itu adalah bukan sekedar pertunjuk. Sebenarnya itu kayak aku menuntaskan tugas skripsiku itu. Padahal skripsian. Skripsi doang. Penciptaan bentuknya kayak gini. Nilai bisnisnya di mana ya? Jual tiket. Ya ampun, jual tiket aku jual waktu 2.000. Ya udah cuman kayak nggak usah yang karena emang bukan niatan untuk bisnis tapi aku selesaiin dulu ini gitu. Dan dari 400 itu waktu itu yang datang ada pertukaran mahasiswa asing waktu itu dari Undip, kemudian dari UNES, mereka lagi ada pertukaran mahasiswa asing, mereka banyak yang datang excited dan akhirnya banyak banget apresiasi dan mulai dari situ kayaknya ini bukan sesuatu yang sia-sia deh. Luar biasa. Sesuatu yang selain ini menjadi sebuah pertunjukan pun aku dengan hadir di forum Seno Budoyo ini bisa menjadi Sono Budoyo ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi. Luar ya biasa. Sih? Iya dong, tangan dong ya. Rame banget loh ini yang nonton nih. 100 loh. Iya. Jadi ibaratnya ya kalau aku bisa katakan wayang Sotil berangkat dari sebuah keterbatasan, terus berangkat dari sebuah rasa mengganjal kamu juga waktu itu. Ada identitas kemandirian seorang perempuan, ada identitas kreatif.
banyak bicara dan aku harus susun konten gitu. Pokoknya untuk bagaimana cara kita untuk mengkonstruksi identitas perempuan itu dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Bagaimana mereka harus berani untuk unjuk gigi, untuk pede. Itu adalah tugas kita nih sebagai perempuan masa kini ya. Gitu. Itu ya Mbak Apramusanti. Nah, jadi apa sih gimana perempuan sekarang itu harus pede, berani, percaya diri tadi ya. Dan ya kalau ada masalah diselesaikan, bukan pergi. Jangan ghosting. Jangan ghosting. Itu kayaknya anak-anak sekarang suka yang ghosting. Nah, itu kalau kamu suka yang ghosting, nanti gimana karya-karya yang ingin kamu persembahkan? Iya. Lanjut nih. Ini pertanyaan dari, ini sepertinya kenal harusnya. Ada @Gilbertus Adin. Oh, Gil. Halo. Apa strategi ke depan untuk semakin memperkenalkan wayang sotil kepada publik? Pertanyaan yang menantang ya. Ini menjadi sebuah tantangan juga untuk aku karena saat ini wayang sotil ini aku sudah beberapa bulan, bahkan 1 tahun ini aku nggak bikin pertunjukan apapun. Setelah aku kembali ke Korea, waktu itu aku pentaskan wayang sotil ini di satu gereja di Indonesia, di Korea Selatan. Waktu itu sebagai media pembelajaran bahasa Inggris di gereja. Kemudian akhirnya setelah aku bawa ke Korea itu banyak wayang-wayang yang akhirnya mungkin juga nggak cocok suhunya kali. Oh gitu. Dan juga sekarang di rumah aku menyimpan dengan baik, tapi yang namanya kayu itu kan kita rawan dengan pelapukan dan juga dimakan rayap gitu. Sehingga sekarang sedang mencoba untuk memperbaiki itu, masih dalam proses. Dan bagaimana untuk strateginya memperkenalkan wayang sotil, salah satunya dengan aku hadir di forum ini untuk berbagi ke teman-teman. Paling enggak teman-teman sekarang jadi tahu bahwa ada nih wayang kontemporer itu nggak cuma ini, tapi ada juga wayang sotil yang itu representatifnya perempuan gitu. Selain itu juga kedepannya teman-teman mohon dukungannya juga supaya wayang sotil ini bisa hadir di layar media sosial kita. Kita bakalan sering bikin konten-konten semenitan lah paling enggak di feed buat ini. Tapi itu masih soon ya, kami soon. Ya. Karena emang ya sekarang lagi sibuk kuliah. Di kesibukan kalian sekarang kuliah. Diperbudak oleh tugas. Bukan kita mengerjakan tugas, tugas mengerjakan. Kita dikerjain. Kita dikerjain tugas ya. Iya. Yaudah, tapi itu demi rencana strategi nanti untuk wayang sotil juga. Iya, pasti. Oke, terima kasih Mas Gilbertus Adin atas pertanyaannya. Dan pertanyaan ketiga nih. Wah, ini pertanyaannya sekali tapi luar biasa nih. Kapan ada live wayang sotil lagi nih? Dari @bambang286. Live wayang sotil, live pertunjukan yang kita karena masih ada di situasi pandemi ya. Sebetulnya banyak ide-ide dari tim teman-teman, kita ayo bikin ini, tapi kita akan sangat terhambat ketika ketemu aja susah gitu kan, buat macam-macam juga kita butuh persiapan juga susah gitu, sehingga berdoa aja supaya cepet kelar nih COVID ini dan kita bisa bikin pertunjukan. Barangkali nanti Sono Budaya juga mau buat kerja sama kita untuk ngajak kita bikin satu pertunjukan bareng. Asik. Ini ada bapak museum. Tadi ada bapak museum juga. Siapa tahu nanti bisa lah ya. Wayang sotil main di Jogja. Karena mungkin kemarin di Semarang, Jawa Tengah. Iya, Semarang, Jawa Tengah, Jogja belum nih, udah sampai Korea Selatan nih masalahnya ya. Oke, amin lah ya, pokoknya wayang sotil nanti bisa kemana-mana. Tapi menariknya gini loh, gitu ya. Di saat anak-anak sekarang gitu suka dengan dunia digital ya, sukanya dia main sosial media, terus dari serba virtual gitu. Kadang untuk tahu wayang aja kadang ada yang nggak tahu gitu kan. Kadang menemukan orang-orang yang tahu nggak wayang gitu. Ya cuma sekedar tahu wayang aja tapi jenis-jenisnya juga nggak tahu. Tapi ketika melihat sosok Tita yang konsisten gitu, ya karena mungkin ada rasa kepemilikan, ada satu loginya dapat.
dia mau gitu ya, membawa wayang ini dengan bentuk dan mungkin menjawab permasalahan isu sekarang, tapi dengan media dan produk budaya kita yang sudah ada sejak lama. Benar, iya. Iya kan? Iya kan? Dan itulah juga yang mungkin di Museum Sono Budoyo juga akhirnya ada semacam campaign untuk bisa memperkenalkan bahwasannya memang produk budaya kita, produk budaya Jawa khususnya di Sono Budoyo memang fokus pada kebudayaan Jawa, Lombok, Bali, dan Madura, ada produk wayang. Tapi kita juga tidak menutup bahwasannya ada loh wayang kontemporer, dan satunya adalah wayang sotil. Yang luar biasa banget. Oke, waktu itu ketika ngomongin soal wayang sotil lagi, respon-respon dosen ataupun mungkin teman-teman waktu itu yang positif tuh gimana tuh pada bilangnya? Kan tadi negatif kan ada tuh yang bilang, wah ini tuh nggak pakemnya lagi nih. Iya nih, iya ada sih waktu itu saat pertunjukan banyak orang yang aku sempat meneteskan air mata. Oh iya. Dramatis banget ya. Ada sisi dramanya ya. Iya, karena ini adalah upaya aku dan teman-teman tim dan juga para volunteer ini akhirnya susah payah kita sampai kita nggak tidur tuh orang-orang standing applause. Suatu hal yang secara nonverbal, secara tidak langsung mereka tunjukkan untuk mengapresiasi sesuatu kan dengan tepuk tangan, apalagi didukung dengan mereka beranjak dari kursi. Itu adalah sesuatu yang meaningful buat kami gitu. Kemudian juga setelah itu kita ada kuesioner dan kita membagikan kritik dan saran something. Banyak sekali komentar-komentar positif yang membangun, mengapresiasi, banyak sekali. Dan yang paling penting karena waktu itu adalah pertunjukan untuk ujian, waktu itu aku mendapatkan istilahnya nilai poin paling tinggi gitu dengan A+ lah. Emang ada ya? Ada. Wow, oke. Ada nggak sih? Ya, pokoknya sempurna dengan akhirnya tuh lulus sebagai lulusan terbaik. Wih gila, di Semarang ya? Semarang, kampus di kandang yang dulu. Oh di kandang yang dulu gitu. Iya. Kalau kandang yang sekarang memungkinkan nggak dibawa? Semoga sih harus bisa ya. Harus bisa ya, Barahayu. Oke. Gitu. Seneng deh pokoknya. Wayang sotil ya, banyak cerita, terus banyak pengaruhnya juga gitu. Benar. Oke, ini kita lanjut lagi, ada 3 pertanyaan lagi ini menjawab pertanyaan sahabat Sono Budoyo. Kenapa? Ini pertanyaan yang keempat nih. Saran dan masukan tentang bagaimana supaya apresiasi seni tetap bisa berjalan kontinu, terutama di situasi pandemi. Wah, ini dari Ramadhani DP 2021. Apa nih saran dan masukan bagaimana supaya kegiatan-kegiatan apresiasi seni itu tetap berjalan nih di masa pandemi? Mungkin buat pemerintah, buat masyarakat, boleh banget. Susah banget ya pertanyaannya ini ya. Susah banget ya. Jangan susah Ramadhani ya. Sarannya sekarang memang situasi yang kita nggak bisa gerak untuk segala sesuatu sekarang kita itu berhubungan dengan teknologi. Ya, teknologi serba virtual dan juga serba live yang serba live gitu ya. Kalau aku mengkritik sekarang program-program pemerintah tentang pariwisata dan juga tentang budaya, mereka ini sudah cukup bagus kok untuk tetap mengeksistensikan produk-produk mereka. Contohnya banyak sekarang tur-tur virtual, ya kan? Tur virtual itu sangat membantu untuk anak-anak SD yang mereka nggak bisa study tour mungkin. Itu sangat terbantu dengan adanya virtual tour. Kemudian kemarin juga sempat Gembira Lokal itu bikin virtual tour nonton hewan-hewan, itu sangat membantu. Itu sudah bersinggungan dengan teknologi dan itu masuk banget untuk situasi yang kayak gini. Begitu pula dengan Sono Budoyo ini. Kemarin sempat bikin walaupun ada acara yang kayak wayang Cina Jawa itu, programnya tetap jalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga melakukan konferensi, kemarin sempat ada dialog yang dihadiri oleh dosen UI sejarah bahasa Jawa atau apa itu ya? Seminar itu ya.
Nah itu webinar ya. Bahasa pandemi webinar. webinar ya. Mereka ini apa namanya juga ada offline-nya juga ada luring ada daring. Itu sudah menjadi kritik yang bagus kok. Mereka sudah mencoba untuk ya sedemikian rupa yang ya inilah yang bisa kita lakukan maksimal ya kayak gini gitu ya. Dan juga sekarang kalau kita melihat Kabupaten Magelang, terus Surakarta, mereka rajin banget, bahkan akun-akun seperti TBRS, Taman Budaya Saleh, kemudian Sobokarti, mereka rajin malam Jumat selalu bikin pertunjukan virtual. Itu sudah ya wayang orang ada, kemudian nanti kalau itu wayang bocah ada, tari ada, dan tidak mengurangi nilai ekonomi mereka. Karena apa? Karena tiket tetap dijual, mereka tetap beli, kemudian yang beli baru dapat linknya, dapat passwordnya. Betul banget. Jadi mereka seniman tetap hidup. Tapi memang medianya tambah dengan virtual gitu. Iya, itu ada kritiknya cukup bagus. Kalau aku melihat cukup bagus. Kemudian sarannya, mau nggak mau memang kita harus terjun dan bersentuhan dengan teknologi dan juga digital. Mau nggak mau. Kalau nggak ya kita akan mati. Apalagi kita nggak tahu pandemi mau sampai kapan, ya kan? Sekarang teman-teman yang kemarin nyanyi atau sempat apa ya, perempuan-perempuan yang kita banyak kan cewek-cewek yang sering cover lagu atau apa. Sekarang coba deh masuk ke YouTube atau banyak platform yang memfasilitasi kita, atau dance ya, yang suka dance mungkin kita bisa, sekarang pasarnya banyak banget untuk video-video kayak gitu di TikTok. Ya kan, jangan pandang TikTok sebelah mata cuma anak-anak alay. Enggak, kalau kita kayak gitu, budaya nggak akan berkembang. Kita nggak bisa kemana-mana platformnya. Hanya kita, ya udah hanya dinikmati klasiknya dapat kalau kita nonton. Tapi kalau kita hanya berbicara tentang kayak gitu, ya nggak tersebar. Cuman ya klasik-klasik aja yang dinikmati. Kalau kita sudah menyebarkan itu, orang justru akan tertarik, kayak apa sih klasiknya, justru kita bisa mengundang itu. Kayak strategi marketingnya, promosinya dulu nih. Habis itu mereka lihat di sini. Gitu. Itu sih. Aku nangkep banget tuh. Jadi yang klasik memang dijaga, tapi betul. Dalam kita mempromosikan atau memperkenalkan kepada publik, bisa menggunakan media-media yang sekarang ada. Benar. Gitu ya. Iya. Ya, sosial media yang ada, mungkin salah satu sosial media yang disebutkan yang terkesan alay, tapi kita juga bisa memanfaatkan sosial media tersebut untuk dengan memperkenalkan budaya. Gitu. Seenggaknya ini ya, awareness, orang tahu dulu sama budaya itu juga. Iya benar. Baru akhirnya kemudian bisa main ke pusat-pusat budaya yang udah disediakan. Betul. Oke. Terima kasih Ramadhani. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Nuning Zaid, @Nuning Zaid, terima kasih. Bisakah pentas wayang sotil pentas dan dikolaborasikan dengan audiovisual? Oke. Bisa lah ya. Gimana? Bisa. Pernah kok. Jadi waktu itu wayang sotil ada di forum seminar. Waktu itu ada pentasnya itu di ruang yang benar-benar tertutup, sehingga dan tidak boleh ada janur-janur semacam itu, sehingga kita membuat clearnya, janur-janurnya itu yang semula benar-benar janur, kita proyeksikan menggunakan komputer LCD, kemudian dipantulkan pada tembok hitam, kemudian itu muncul sehingga seolah-olah itu menjadi janur yang ada di situ, dan wayang sotil main. Sebenarnya macam-macam sih. Kita bisa bersentuhan dengan audiovisual, jangankan audiovisual, kita bisa dengan apa? Barangkali nanti inovasi ke depan bisa sambil kita bikin VR-nya, kayak gitu. Who knows, kita bisa salaman sama tokoh Mbak Suji, atau selfie bareng sama Non Tata atau Pak Broto, kita macam-macam. Tokohnya siapa aja sih? Wah, kalau kita bicara tokohnya siapa aja, banyak banget ya. Banyak banget. Aku punya sekitar 40-an tokoh sih. Gitu. Dan tapi di situ nggak cuma perempuan ya? Enggak, tetap ada tokoh laki-laki, anak-anak gitu. Itu ya tadi pertanyaan dari Nuning Zaid. Terima kasih pertanyaannya, pasti bisa banget nih. Mungkin Nuning Zaid pengen mengajukan kerjasama. Bisa aja nih. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ima Yulia. Bagaimana cara atau strategi agar generasi milenial lebih mengenal dan mempelajari wayang sotil? Lebih strategi biar gimana? Biar anak milenial, anak-anak sekarang itu mengenal dan mempelajari wayang sotil.
eh Bagaimana caranya ya? Mungkin boleh lah bebas wayang sotil atau nanti Iya, kalau cuma wayang sotil nanti akan sempit ya. Tapi bagaimana kita mempelajari budaya? Yang pertama kita awareness harus ada dulu. Kita harus paham bahwa kita adalah generasi Indonesia dan tanggung jawab kita dalam perspektif budaya, kita adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga nguri-uri budaya. Jadi nguri-uri ini caranya bukan hanya bukan berarti kita harus bisa loh. Berarti kalau kayak gitu harus bisa dalang dong. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi paling tidak kita mengapresiasi, kita tahu, dan kita kalau ada pertunjukan ya kita nonton, ya kan? Kalau ada forum yang membahas itu ya kita dengarkan. Kalau ada sesuatu yang mungkin membangun ya kita sampaikan kritik sarannya, karena itu adalah cara kita untuk menjaga ya. Dengan demikian bukan berarti kita harus bisa, paling enggak kita mengapresiasi itu adalah milik kita, dijaga. Kalau enggak itu akan diklaim oleh suku lain atau mungkin tempat lain, baru kita marah-marah tanpa adanya bukti kalau ya kita bisa, kita itu milik kita kok. Buktinya apa? Kamu aja nggak bisa, nggak kenal, nggak bisa kita ya. Jadi untuk mempelajari budaya, mari bersama-sama kita tingkatkan rasa kepemilikan bahwa kita sebagai orang Jawa, sebagai perempuan Jawa terutama, marilah kita menjadi seseorang yang tidak hanya dipandang jangan membenarkan konstruksi sosial yang mereka hanya mengatakan perempuan itu sebagai orang yang masak mana aja. Jangan, atau cuman bisa ulek-ulek doang, tapi lebih dari itu. Ya. Pinter masak iya, boleh. Tapi pinter juga bikin pertunjukan. Gitu gini. Iya, pokoknya kita punya tanggung jawab besar, dan bagaimana cara mempelajarinya, tingkatkan awareness kalian, pelajari. Jadi budaya itu tidak hanya budaya memang ada yang klasik, tapi kita bisa meningkatkan awareness budaya itu sendiri melalui platform ataupun media-media yang sekarang pun juga lagi populer lah di masyarakat dan juga anak-anak sekarang. Karena ya pasti yang kita kenalkan budaya-budaya yang ada, yang budaya-budaya leluhur kita ya kepada generasi-generasi sekarang yang ada dong pastinya ya. Dan pastinya pun juga melalui pendekatan yang ditertariki oleh generasi sekarang. Iya. Ya, karena kan aku juga nih sebenarnya anak-anak milenial tuh kan juga suka dengan visual kan. Iya. Nah, makanya mungkin kayak media wayang, ya ini harusnya menjadi suatu hal yang menarik juga. Tapi gimana strateginya adalah ya itu, gimana cara pintar-pintarnya kita lah nantinya ya. Oke, ya ini juga nih ya sharing-sharing kita di pagi hari ini. Seru banget. Untuk memperkenalkan wayang sotil sebagai salah satu pelestarian budaya wayang di Indonesia dengan inovasi yang ada, dan juga sudah dibuat sama Kak Tita dan teman-temannya sampai sudah diperkenalkan ke Korea Selatan. Harapannya sih bisa ke negara-negara yang lain, dan juga nanti bisa mengadakan pertunjukan di Yogyakarta, khususnya juga di Museum Sono Budaya nanti ya. Yes. Tapi sebelum kita akhirin, ada nggak nih pesan-pesan yang pengen Tita sampaikan nih buat sahabat Sono Budaya? Oke. Terkait Hari Kartini, terus wayang sotil, kebudayaan. Oke. Pertama-tama aku mengucapkan selamat Hari Kartini. Marilah kita maknai Hari Kartini ini tidak sekedar satu hari mengenakan kebaya, satu hari mengenakan batik, satu hari mengenakan sanggul, atau satu hari kita mengucapkan pada seorang perempuan selamat Hari Kartini. Tidak hanya sebatas kita nge-tweet, bikin status dan sharing foto-foto Kartini. Tidak, tapi maknailah Hari Kartini ini menjadi sesuatu yang kita sebagai perempuan atau mungkin laki-laki itu juga marilah hargai perempuan dan berikan kebebasan perempuan untuk lebih berekspresi. Salah satunya kalau kita bilang soal ekspresi, budaya juga harus diekspresikan, harus dikembangkan, berikan ruang. Jangan melulu ngapain perempuan jadi dalang dan something-something. Biarkan mereka, kaum-kaum kami ini juga punya ruang yang sama dengan laki-laki juga. Kemudian karena apa? Karena sebetulnya manusia laki-laki dan perempuan itu sama, yang beda adalah kodratnya. 4 tadi, perempuan itu punya hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki, dan kalau masak-masak mana itu hanyalah konstruksi sosial. Jadi
Saranku jangan cuma maknai itu sebatas selamat Hari Kartini, tapi marilah kita menjaga semangat Kartini ini dengan apa yang kita punya, apa potensi-potensi diri yang kita miliki, kembangkan itu untuk memajukan negeri kita tercinta. Yeay. Terima kasih Tita Manohar Mumpuni sudah mau diajak ngobrol ya. Ingat ya kata-kata closing statement dari Tita tadi keren banget, dan pasti untuk sahabat Sono Budoyo tetap sehat selalu. Jangan lupa ya untuk selalu melestarikan budaya, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Yes, kalau bukan kita siapa lagi. Oke. Demikian untuk live Instagram Museum Sono Budoyo hari ini. Terima kasih untuk Tita. Terima kasih untuk sahabat Sono Budoyo yang udah nanya dan juga yang udah nonton. Nanti ada pengumuman apa lagi, ditunggu aja di sosial media @sonobudoyo. Yes. Selamat pagi, sampai jumpa. Dah.